Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Pada siang hari ini kita akan coba belajar mengkaji tentang sejarah singkat tentang kodifikasi Al-Quranul Karim. Kita tahu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Al-Quran adalah mukjizat yang paling mulia, yang paling azim, yang paling mulia. Karena manfaatnya sampai sekarang bisa kita rasakan. Al-Quran memiliki tujuan yang utama, yaitu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bagi kita khususnya selaku umat Islam, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas untuk menjelaskan antara huda wal furqan, petunjuk serta bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dengan Al-Quran kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaminan Rasulullah kepada umatnya yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih, aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah sesat, kata Rasulullah, selagi berpegang teguh pada kedua hal, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kodifikasi Al-Quran tentunya kita mungkin sebagian sudah mengetahui definisi dari kodifikasi, yaitu proses pengumpulan, penulisan dan standarisasi Al-Quran sehingga menjadi satu mushaf seperti yang kita baca saat ini. Mulai dari turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Awal mula turunnya Al-Qur'an yaitu surah Al-Alaq yang kita ketahui bersama. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini sebagai dalil yang kuat bahwa
Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian ada juga ayat di dalam surah Al-Qadr. Di surah Al-Qadr kita ketahui di situ ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di surah Al-Qadr ada juga ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kita ketahui malam Lailatul Qadar itu adalah malam tanggal 21 sampai dengan akhir bulan Ramadan. Di mana dari dua ayat ini bisa kita sinkronkan antara pertengahan bulan Ramadan dengan akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka ulama sepakat ya di dalam tafsir mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah awal mulanya turun ayat Al-Quran. Sedangkan pada akhir terutama 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, adalah turunnya keseluruhan Al-Quran pertama kali ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini perbedaan antara turunnya Al-Quran di awal, yaitu pada pertengahan Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jamaah Masjid Ar-Rahman di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya, kemurniannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hijr, beliau menegaskan kepada kita, meyakinkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, yang menurunkan, yang telah menurunkan Al-Quran. Az-zikrah di sini bermakna Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Dan sesungguhnya kami lahafizun, benar-benar akan menjaga kemurnian, keaslian Al-Quran sampai akhir atau sampai yaumul qiyamah nanti. Dan tentunya kita juga mengetahui bahwa di dalam Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Terbukti 100% keasliannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Di dalam kajian ini kita akan coba menganalisa tentang bagaimana Al-Quran dari pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sampai saat ini kita baca, kita tadabburi Al-Quran, kemudian kita berusaha tentunya untuk mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 proses sejarah kodifikasi Al-Quran. Yang pertama yaitu para fase pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar, dan kemudian yang ketiga adalah pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh seorang ulama tafsir yang cukup masyhur, ya, beliau salah satu penulis tafsir Al-Quranul Karim, yaitu Syekh Muhammad As-Swabini, ya,
beliau mengatakan bahwa kodifisi Al-Quran ini ya menempuh dua jalan. Ada dua jalan proses modifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini pada masa Nabi Muhammad SAW dijaga dengan cara dihafal. Ya. Jadi pada masa sahabat beliau ya sudah biasa menghafalkan Al-Quran, karena memang tradisi orang Arab pada waktu itu, beliau ya orang-orang Arab itu sudah terkenal dengan hafalannya yang kuat. Ketika awal turun ayat, misalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kemudian dihafalkan. Nah, ini adalah jalan yang pertama yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di dalam mengumpulkan Al-Quran, ya. Yaitu dihafalkan di dalam dada dengan cara dihafal dan diingat. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di dalam proses pengumpulan Al-Quran ini adalah dengan catatan, ya. Catatan dengan penulisan, ya, dari pelepah kurma, ya. Nah, ini salah satu proses yang kedua ya, di dalam pengumpulan Al-Quranul Karim. Ya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 sahabat yang oleh Rasulullah SAW diberikan kepercayaan di dalam menjaga Al-Quran, ya, di dalam dirinya, di dalam hafalannya. Karena 7 sahabat ini memiliki hafalan yang sangat kuat. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, 7 sahabat ini, yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Salim bin Ma'qil, sahabat yang ketiga Mu'ad bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid, kemudian yang ketujuh yang diberikan mandat utama oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Al-Quran dengan hafalannya, yaitu adalah Abu Darda. Ini adalah 7 sahabat istimewa, ya. Pilihan Nabi SAW yang diperintahkan untuk menjaga keaslian Al-Quran dengan hafalannya. Subhanallah. Ya. Kemudian setelah itu terus Al-Quran ya mengalami perluasan, ya, dakwah Al-Quran mengalami perluasan yang cukup signifikan karena banyak umat yang masuk Islam, ya. Ketika Nabi SAW hijrah, maka ada pula dari kalangan kaum muhajirin yang turut serta menjaga keaslian kemurnian Al-Quran, ya. 4 khalifah yang kita tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada Thalhah, ya, ada Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Ini dari kaum muhajirin, dari kaum Ansor, ya. Sahabat-sahabat beliau yang di Mekah, ya, ketika beliau mengajak para sahabatnya, ini kan merupakan sahabat Ansor, ya. Sahabat muhajirin adalah sahabat-sahabat yang beliau ini adalah aktif ketika Rasulullah berada di Madinah. Nah, sahabat Ansor itu sahabat yang oleh Rasulullah SAW diberikan amanah, ya, yang berdomisili di Mekah, yang tinggal di Mekah, asal dari Mekah. Ada beberapa sahabat Ansor yang juga dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Ada Ubadah bin Samin, ada Mu'adz, ya. Kemudian ada Fadalah, ada Maslamah, dan tentunya ada banyak sekali sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan memiliki hafalan yang kuat, sehingga aplikasi dari lahafidun ini benar-benar, ya, terrealisasi dengan baik, ya.
Artinya di awal pertama kali turun Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan ya para lahafidun ini, para penjaga Al-Quran ya, untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara manusia, dengan perantara para sahabat, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para masa sahabat, tentunya di sini Al-Quran dituliskan ya, mulai ditulis ya dengan tentunya tulisan-tulisan yang sederhana ya, yaitu pada masa Utsman bin Affan, pada masa sahabat yang ketiga. Nah, setiap ayat turun ya, setiap ayat turun, nah, tentunya pada saat itu Rasulullah masih ada ya. Tiap kali ada ayat turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat ya dalam sebuah hadis. Kemudian pada waktu itu sudah dicatat ya. Nah, jadi ketika masa Utsman itu dikumpulkan catatan-catatan dari awal ya, catatan dari awal dikumpulkan, nah dijadikan satu mushaf pada masa Utsman bin Affan. Ini adalah rentetan proses kodifikasi Al-Quran ya. Dan pada waktu itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi melarang ya. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat ya, pada masa proses turunnya wahyu, melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Quran ya. Tujuannya apa? Dia khawatirkan tulisannya bukan Al-Quran tadi ya, tercampur dengan Al-Quran. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW menulis selain menulis Al-Quranul Karim ya, supaya benar-benar terjaga keaslian dari Al-Quran itu ya. Jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Al-Quran ditulis ya, dalam proses penulisan ya, tentunya mulai dari awal turunnya wahyu ya, sedikit demi sedikit ketika turun wahyu secara berangsur-angsur ditulis oleh para sahabat, salah satunya Utsman bin Affan. Nah, dan tentunya di sini di dalam kutab Al-Wahyu ya, kutab artinya kitab Al-Wahyu, kitab-kitab wahyu. Wahyu artinya Al-Quran di sini. Setidaknya di sini disebutkan ada 42 orang pencatat wahyu yang mencatat Al-Quranul Karim. Ya. Di antaranya di sini Abu Bakar, ya. Kemudian sahabat ya yang tiga sesudahnya, Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Ya, beliau juga salah satu tim yang mencatat wahyu, mencatat Al-Quranul Karim. Kemudian Zaid bin Thabit, ya, ada Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang kita kenal beliau pada masa kejayaannya pada masa Khalifah Ali, ya, beliau sempat berselisih itu ya. Nah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Khalid bin Walid dan seterusnya. Setidaknya ada 42 orang pencatat wahyu. Luar biasa. Ya. Nah, ini adalah nama-nama sahabat ya. Sebagian nama-nama sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu, mencatat Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian berikutnya, setelah Rasulullah wafat, maka tentunya pengumpulan Al-Quran ini dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ya, pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang ya. Ada seorang sahabat ya yang murtad bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, peristiwa ini terjadi pada 12 Hijriah ya, sampai terjadi perang ya, yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini, sehingga menimbulkan para sahabat khususnya yang hafal Al-Quran ini meninggal dunia. Ya, tercatat ya dari 1.200 ada 70 orang penghafal Al-Quran yang gugur pada waktu itu, yang mati syahid. Ya. Kemudian Zaid bin Sabit, ya singkat cerita Zaid bin Sabit
ya, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menulis dalam satu mushaf. Nah, jadi ketika masa Abu Bakar sudah mulai proses, ya, penulisan dalam mushaf, ya. Tetapi sempurna mushaf itu, ya, dibukukan, ya, untuk menghindari perbedaan di antara bermacam-macam qiraat, karena ketika masa Utsman itu Al-Quran berbagai macam dialek, ya. Ada dialek, kita tahu qiraat itu, ya. Nah, akhirnya diputuskan kita kenal dengan Al-Quran Rasam Utsmani. Nah, itu dasarnya adalah Al-Quran bertujuan atau menyesuaikan dengan dialek Arab Quraisy. Nah, makanya di Arab, ya, dan mayoritas umat Islam memakai dialek, ya, kita kenal dengan Hafs. Nah, Hafs itu waktu itu dialek Hafs itu memang cukup dikenal dan merupakan dialek yang pas untuk orang-orang Quraisy. Makanya, ya, sampai saat ini termasuk di Indonesia adalah yang dipakai adalah riwayat Hafs. Walaupun di negara-negara yang lain, misalkan di India, itu, ya, itu sebagian saudara-saudara kita memakai dialek yang lain, ya. Salah satunya apa? Warsh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu salah satu dialek riwayat Warsh, ya, yang biasa, ya, dilantunkan oleh imam masjid di India. Nah, sedangkan kita di Arab Saudi rata-rata karena lahjanya orang-orang Quraisy itu adalah Hafsah waktu itu, maka yang dipakai adalah riwayat Hafs, ya, termasuk kita di Indonesia, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya setelah Al-Quran turun dan dikumpulkan, ya, yang sebelumnya dihafalkan oleh para sahabat kemudian dikumpulkan, tentunya disempurnakan Al-Quran ini. Maksudnya disempurnakan supaya bisa dibaca dengan baik oleh seluruh umat Islam, ya. Yang awalnya Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, kemudian disempurnakan. Disempurnakan maksudnya supaya lebih mudah dibaca, ya. Bukan tujuan untuk mengubah Al-Quran, akan tetapi untuk memudahkan umat Islam di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini tentunya, ya, tidak luput dari janji Allah yang tadi disebutkan di surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sampai saat ini kita ketahui, ketika ada salah seorang yang ingin mengubah Al-Quran, maka cepat, ya, viral itu, ya, cepat ketahuan, ya. Sampai hari kiamat Allah janji pasti akan menjaga Al-Quran, akan menjaga kemurnian Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk, ya, merupakan pedoman hidup umat Islam, dan tentunya sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan mudah-mudahan kita selaku umat Islam, dengan kita belajar kodifikasi Al-Quran ini, kita semakin yakin, ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah murni dari awal pertama turun sampai saat ini, adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita akan semakin semangat, ya, harapannya semakin semangat untuk membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, dan kita harapkan, ya, sedikit demi sedikit kita berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ya, Al-Quran menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita. Salah satu yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran," kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat
syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong, akan memberi syafaat kepada pembacanya, kepada orang-orang tentunya terutama yang mau mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Al-Quran, ahli tilawah Al-Quran, ahli mengamalkan Al-Quran, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.